أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada banyak ikan air tawar dan air laut yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan komoditas dan konsumsi, juga sebagai ikan hias bagi para penghobi ikan hias. Ekosistem yang ada di sungai atau bahkan di laut, bisa dipindahkan dan dinikmati keindahannya di rumah. Supaya ikan hias ini bisa hidup dan beradaptasi, ada banyak perlu persiapan, dari mulai alat-alat, dekorasi penunjang, filter, dan tentu tank akuarium itu sendiri. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk tempat bermain anak-anak. Yang perlu disiapkan adalah faktor penunjang permainan yang disukai anak-anak, agar anak-anak bisa mau berkumpul dan bermain di tempat itu. Dua contoh sederhana yang saya sebutkan juga bisa diaplikasikan untuk memunculkan sang akhir, yaitu dengan mempersiapkan dunia sebagai wadah yang cocok untuknya, karena Dajjal memerlukan wadah sebagai tempat untuk berkembang. Dalam riwayatnya, sang akhir atau Dajjal adalah fitnah terbesar bagi manusia. Jika sang akhir muncul tepat di zaman peradaban manusia yang baik, jarang pembunuhan, tidak ada zina, dan dosa besar-besar lainnya, maka akan sulit diterima. Namun, jika sang akhir muncul setelah kehidupan dunia ini kacau balau, penuh dengan dosa dan maksiat, maka sang Dajjal akan dengan mudah diterima oleh manusia. Oleh karena itu, kemunculan Dajjal selalu diiringi oleh kekacauan, miskin moralitas, kesulitan, kepayahan dan banyak hal buruk lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya, lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan 1/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanaman-tanamannya. Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Shahihul Jami. Zaman kehancuran itu harus diciptakan, di mana tujuannya adalah untuk menarik kemunculan Dajjal. Dunia yang hancur akan menjadi wadah yang bisa menampung fitnah terbesar yang pernah ada, yaitu Dajjal akhir zaman. Jika dunia baik-baik saja lalu sang Dajjal muncul, kemungkinan dia akan tertolak. Namun jika dunia sudah tidak baik-baik saja, sudah kotor, penuh dosa dan bergelimang maksiat di mana-mana, maka sang Dajjal dengan sangat mudah diterima oleh manusia. Dia akan mudah menipu, mengiming-imingi kesejahteraan dan kemakmuran, dia akan membawa air walau nyatanya api dan akan membawa api walau nyatanya air. Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal, bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim. Jika dunia ini kering, maka dunia akan mengikuti Dajjal dan mengambil airnya walaupun sejatinya adalah api yang membakar, artinya, apa yang ditawarkan Dajjal adalah kebaikan yang menipu. Manusia akan ditipu dan akan mengikuti yang dirasa baik dan tidak merasakan sama sekali tipuan dan fitnah itu. Dajjal adalah pelengkap kehancuran akhir zaman, di mana kehancuran-kehancuran itu silih berdatangan. Manusia akan kebingungan memilih antara yang benar-benar baik atau yang tidak baik untuk hidupnya. Tipuan Dajjal menjadi cobaan terberat manusia sepanjang masa.